dalam membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, di samping kita bertemu dengan huruf-huruf yang panjang, kita pun akan bertemu dengan huruf-huruf yang mengeluarkan suara dengungan alias gunnah. Panjang pendek tiap halaman ada. Tapi membaca Quran bukan hanya memperhatikan panjang pendek saja. Kita pun harus memperhatikan hukum-hukum yang lainnya. Di antaranya adalah hukum bacaan mendengung alias gunnah. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca gunnah yaitu seperti yang tadi kita alami, rurusuhan. Praktek membaca gunnahnya rurusuhan, tergesa-gesa, alias murutul bukan murotal. Bukan kada nama murotal, yang murutul karena rurusuhan. Segimana ukuran mendengung? Ya kurang lebih seperti ukuran membaca rumus ini. Coba saya tampilkan rumusnya, jurusnya. Tah, iya rumusnya. Kelihatan Bapak Ibu? Membaca gunnah tahan 3 ketuk. Contoh. Ditahan ya, coba semuanya. 1, 2, 3. Ditahan lama ditahan. Ulang lagi. Ditahan kurang lebih sakit tuh membaca gunnah teh. Berapa ketuk kurang lebih? 3 ketuk. Coba semuanya ketuk paha kanannya masing-masing. 1, 2 dulu. Ditahan lama. Terus lama ditahan. Paha kiri. 1, 2, 3. Ditahan balik lama ditahan. 2 nana, 1, 2 dulu. Ditahan lama balik lama ditahan. Nah kurang lebih sakit tuh maca gunnah teh. Kan Bapak Ibu tong diterapkan. Kamu para imam pas di imaman bari kikiaan teh. Ya mah kanggo latihan unggul pembelajaran. Tah kirang langkung panjangnya gunnah teh kurang lebih berapa ketuk persen? 3 ketuk. Sekarang tempatnya di mana wae? Di mana saja tempat-tempat yang harus ditahan lama alias mendengung gunnah. Ini tempatnya. Yang pertama setiap membaca mim tasdid. Contoh, Bapak Ibu menemukan tulisan contohnya summa ada nun tasdid. Ingat rumusnya tadi kumaha? 3 ketuk. Ditahan lama. Terapkan pada summa. Summa jadi summa. Ah, sakit tuh kira-kira. Samikeun yang tadi. Summa. Summa jadi kurang macam itu. Itu tempat yang pertama yang harus ditahan lama karena harus gunnah. Yang kedua adalah kita buka pelajarannya nun tasdid. Diulang. Yang harus ditahan lama 1 apa? Mim tasdid. 2 nun tasdid. Kita tulis contohnya. Suma jadi nah, ini contoh kedua. Ina jadi Suma jadi Ina jadi
Suma jadi ina jadi kurang lebih seperti itu. Dua dulu. Sekarang kita cari contohnya pada ayat Al-Quran. Nah, kita coba ya tempelkan pada ayat Al-Quran. Surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangga, sedana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca semuanya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ayat mim tasdid. Ada mim tasdid. Berarti harus ditahan lama. Nah, ada mim tasdid. Summa jadi baca lengkap. Summa kalla sawfa ta'lamun. Lanjut. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawun. Awas, ada nun tasdid ditahan lama. Latarawuna jadi latarawunna. Baca lengkap. Latarawunna. Terus malatarawunnaha. Terus awas, ada berapa kali terakhir? 1, 2, 3. Berarti ada 3 yang harus ditahan lama. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca baik tadarusan atau ngimaman, gunanya tergesa-gesa. Contoh, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, bacaan barusan baru dapat lagamnya saja, lancarnya dapat, tapi barusan ada tajwidnya, tasinya yang harus ditingkatkan prakteknya. Di mana? Bab mendengungnya. Pada bab mendengung harus ditahan lama. Coba diulang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Stop. Ayat 1 pondok de takatsur. Begitu. Bantai wawan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim
Alhamdulillah, terus mulai memperbaiki bacaannya. Diulang. Tempat-tempat gunanya di mana wae? 1. Setiap membaca mim tasdid. 2. Setiap membaca belum beres. Yang ketiga, ditahan lama alias mendengung setiap membaca waw tasdid. Tapi waw tasdid mah ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya harus datang setelah nun mati atau tanwin. Ya. Jadi waw tasdid ditahan lama apabila dia posisinya terletak setelah nun mati atau tanwin. Kalau sebelumnya bukan nun mati bukan tanwin, maka waw tasdid cukup ditekan, tidak boleh ditahan lama. Contoh, dalam surat Wasyamsi ada ayat yang berbunyi apa? Wanaf tah eta. Alhamdulillah baru apa? Nah, contohnya ini perhatikan. Ketemu kan? Lihat, pada ayat 7 ada 2 kali waw bertasdid. Lihat, 1 2. Pertanyaannya, mana yang harus ditahan lama? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua atau yang pertama? Yang tahan lama. Yang ditahan lama adalah waw tasdid yang pertama karena posisinya terletak setelah tanwin. Sedangkan waw tasdid yang kedua posisinya tidak terletak setelah nun mati juga tanwin. Berarti waw tasdid yang kedua cukup ditekan saja. Lebih cepat membacanya. Jangan sampai terbalik. Contoh dibalik ya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dibalik eta. Harusnya yang pertama lebih lama dari yang kedua karena posisinya terletak setelah tanwin. Contoh, wa nafsin wa ma sawwaha. Lebih cepat karena yang kedua tidak ada nun mati dan tanwin sebelumnya. Baca wa nafsin 1 2 3. Wa nafsin wa ma sawwaha. Cekap sakit itu. Jangan sampai dua nana tergesa-gesa. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, dua-duanya nama teh aya bedana mana tidak. Nah, sekarang sudah kita pelajari waw tasdid ditahan lama apabila dia posisinya terletak setelah nun mati atau tanwin. Baca wa nafsi wa ma sawwaha. Ya. Paham Ibu? Paham Bapak? Paham Barudak? Ya. Diulang, sebutkan tempat-tempat yang harus ditahan lama. 1. Mim tasdid. 2. 3. Nah, untuk mim dan nun tasdid tanpa syarat. Huruf apapun sebelumnya tidak masalah, pasti ditahan lama. Tapi kalau waw tasdid harus hati-hati, lihat kanannya dulu, lihat kanan kiri. Yang keempat, ditahan lama setiap membaca ya tasdid. Syaratnya sama seperti waw, harus posisinya harus berada setelah nun mati atau tanwin. Kalau sebelumnya tidak ada nun mati, tidak ada tanwin, maka ya tasdid cukup ditekan saja, tidak boleh ditahan lama. Contoh, dalam surat Fatihah ada ayat yang berbunyi Iyyaka. Pertanyaannya, ya tasdid pada surat Fatihah ditahan lama atau cukup ditekan saja? Ditekan saja. Kenapa? Karena posisinya tidak terletak setelah nun mati juga tanwin. Berarti cukup kita baca menekan saja. Iya, tidak perlu gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eta mah modal lagam, poho kana tajwid. Lagamnya dapat tapi tasdidnya lupa Ustaz. Jadi cukup ditekan saja. Coba dibaca semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah sekarang contoh yang kedua. Dalam surat Az-Zalzalah ada ayat yang berbunyi famay ya'mal. Nah, pertanyaannya, apakah ya tasdid pada surat Az-Zalzalah ini ditahan lama atau cukup ditekan saja? Ditekan saja atau ditahan lama? Kenapa? Karena ada nun mati sebelumnya. Berarti ya tasdid di Az-Zalzalah bunyinya harus lebih lama dari ya tasdid pada surat Fatihah. Jangan sampai disamakan. Karena emang sebelumnya ada nun mati. Kita buka contoh Az-Zalzalah. Baca semuanya. Famayama 1, 2, 3. Nah, ini juga ada, lihat. Ya tasdid ditahan lama atau ditekan saja? Ditekan saja atau ditahan lama? Kenapa ditahan lama? Ada tanwinnya. Jadi pada ayat ini ya tasdid yang ditahan lama ada 2 kali. Yang pertama famai, yang kedua khairoi. Dua-duanya harus ditahan lama. Coba dibaca semuanya. Famai. Famai ya tidak boleh tergesa-gesa. Khairoi yaro. Ulang. Famayama. Famaya seperti itu praktek membaca guna. Kesalahan yang sering terjadi apa? Tergesa-gesa. Murusuhan. Murusuhan berarti bacaannya murotal atau murutul? Iya, murudul kaditu nate. Contoh ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu baru lancar, tapi tergesa-gesa rusuhan. Makanya tahsin penting, kita belajar tahsin dan maqamat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam cara membaca Al-Quran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mungkin ada yang kurang-kurang, beresan deh. Walaupun lagunya dibayatikan, ya tetap harus ditahan lama. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lagu nama bayati bener, tapi tajwidnya buyatak gitu ya. Aya lagamna bayati, aya tasdidna buyatak barusan. Di mana yang harus kita perbaiki tadi? Ada ya tasdid yang harus ditahan lama karena terletak setelah nun mati atau tanwin. Diulang, baca famai. Famai ya bagus. Wa may ya syarrai. Ya, diulang. Sebutkan tempat-tempat yang harus ditahan lama karena harus mendengung. 1, 2, 3, 4. Mana yang ada syarat? Nomor 3 dan 4 ada syaratnya. Apa syaratnya? Iya, nun sukun. Ada tanwin atau ada nun sukun. Di mana? Sebelum ya tasdidnya, sebelum mau tasdidnya. Apakah tempat guna masih ada? Masih ada. Kita ulang. Tempat-tempat bacaan guna yang harus ditahan lama. 1, mim tasdid. 2, 3, 4, 5, 6,
Ya, sekarang yang keenam mim kecil ketemu ba. Mim kecil ini kalau dalam mushaf sebagai ciri tanda iqlab. Ya. Berarti setiap Bapak Ibu adik-adik membaca hukum iqlab yang ditandai dengan mim kecil dan pasti ketemu ba, itu harus ditahan lama, tidak boleh rurusuhan. Contoh, perhatikan ini yang saya buka surat apa ini? Surat Al-Humazah. Tanda mim kecilnya ditemukan pada ayat keempat. Ayat keempat ada mim kecil. Pasti ketemu huruf ba. Mim kecil ini adalah tanda bacaan iqlab. Prakteknya membaca mim kecil dalam Al-Quran harus ditahan lama, tidak boleh rurusuhan atau tergesa-gesa. Contoh, kalla la yumba, samakan dengan nun tasydid dan teman-temannya yang lain, tempat-tempat yang lain sama. Kalla la yumba, semuanya. Kalla la yumba. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya baca lengkap. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Baca. La yumbadanna fil. Sekali lagi, kalla. Kalla la yumbadanna fil. Berarti pada ayat 4 yang ditahan lama ada berapa kali nih? 2 kali. Yang pertama ada mim kecil ketemu ba. Yang kedua ada nun tasydid. Nun tasydid sudah dipelajari sebelumnya. Coba nih adik-adik yang perempuan bacakan kalla la yumbadanna fil hutamah. Tahan lama. 1, 2, 3. La yumbadanna fil. Bagus. Yang laki-laki yang keras suaranya. 1, 2, 3. Kal la yumbadanna fil. Bagus. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Kal iya, semuanya. Kalla la yumbadanna fil. Nah, ini tempat yang keberapa? Tempat yang ke-6. Ditahan lama, dibaca gunnah, dibaca dengung, tidak boleh rurusuhan setiap membaca mim kecil bertemu huruf ba atau disebut mim iqlab. Contoh mim kecil lainnya. Surat Al-Bayyinah. Mana mim kecilnya? Ada di ayat 4. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim. Ada mim kecil. Ayat warnaan di warnaan ayat. Itu mim kecil. Pasti ketemu huruf ba. Berarti ade bacanya tidak boleh rurusuhan, tergesa-gesa. Ditahan lama dulu. Berapa ketuk? Min ba'di jadi mim ba'di. Min ba'di jadi min ba'di. Yang laki-laki min ba'di jadi min ba'di. Yang perempuan min ba'di jadi min ba'di. Nah, seperti itu membacanya. Santai saja. Sekarang saya baca lengkap. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min
bima ja'athumul bayyinah. Silakan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ulang, illa ja'athumul bayyinah. Min ba'di jadi min. Ya. Sudah dua contohnya. Sekarang contoh yang ketiga. Cari mim kecil iklab ya, ditahanlah lama. Nah, di sini ada. Di surat apa ini? Ada surat Asy-Syams wasyamsi. Mana mim kecilnya? Cari ayat berapa? Ayo adik-adik, cari mim kecilnya ada di ayat berapa? Ada dua, ayat berapa? Ayo. Ayat 12 satu ini dan ayat 14. Ada dua kali contoh mim kecil. Tahan lama 3 ketuk. Idzim ba'atsa. Semuanya 1 2 3. Idzim ba'atsa. Yang perempuan idzim. Ba'atsa. Yang laki-laki idzim ba'atsa. Ibu-ibu idzim ba'atsa. Semuanya idzim ba'atsa. Ya, sekarang saya baca lengkap. Idzim ba'atsa ashqaha. Baca lengkap. Idzim ba'atsa ashqaha. Sekali lagi. Idzim ba'atsa ashqaha. Ya, seperti itu contoh mim kecil yang harus ditahan lama. Diulang tempat-tempat bacaan gunna yang harus ditahan lama. 1 mim tasydid, 2 nun tasydid, 3 4 5 mim mati bertemu, 6 mim kecil bertemu ba. Yang terakhir, yang ketujuh, bacaan mendengung, bacaan gunnah yang prakteknya mesti ditahan lama, tidak boleh rusuhan, kurang lebih 3 ketuk. Setiap membaca nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Adik-adik? Ada 15. Apa saja huruf ikhfa yang 15? Terkumpul dalam kalimat Sidzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Itu adalah kumpulan huruf-huruf ikhfa. Hafal tuh ibu itu? Iya. Pakai, kalau ibu belum hafal coba pakai metode Magdis. Nah, ini huruf ikhfa dikumpulkan, terkumpul dalam kalimat Sinta dan dodo, jajan sosis di Kang Taufik. Sinta dan dodo, jajan sosis di Kang Taufik.
taufik. Nah, ini adalah huruf ikhfa. So, adik-adik apalkan huruf ikhfa. Ada 15. 1 2 3. Sin, ta, dan do, jajan sosis di Kang Taufik. Sin, ta, dan do, jajan sosis di Kang Taufik. Kang Taufik. Coba yang ada laki-laki nih, santri-santri harus hafal huruf ikhfa. 1 2 3. Sin, jajan sosis di Kang Taufik. Sin, dan do, jajan sosis di Kang Taufik. Kang Taufik. Yang ada perempuan. 1 2 3. Sin, dan jajan sosis di Kang Taufik. Sin, dan do, jajan sosis di Kang Taufik. Kang Taufik. Ibu-ibu pada ngapalkan mangga. 1 2 3. Sin, dan jajan sosis di Kang Taufik. Sin, dan do, jajan sosis di Kang Taufik. Kang Taufik. Semuanya 1 2 3. Sin, dan do, jajan sosis di Kang Taufik. Sin, dan do, jajan sosis di Kang Taufik. Kang Taufik. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf dari Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik, maka harus ditahan lama, harus didengungkan panjang 3 ketuk. Contoh, perhatikan ayat 9. Qad aflaha man, ada nun mati. Apakah nun mati pada man zakaha ditahan lama atau tidak? Didengungkan atau tidak? Kenapa ditahan lama? Karena bertemu huruf za. Za itu termasuk kelompok huruf ikhfa yang 15. Tahan 3 ketuk. Man zakaha. Silakan baca. Qad aflaha man zakkaha. Yang sebelah sini perempuan. 1 2 3. Yang laki-laki qad zakka. Semuanya qad aflaha zak. Contoh 2, wa qad khaba man. Ini tanya dulu, nun mati pada man tahan lama atau tidak? Guna atau tidak? Dengung atau tidak? Kenapa ditahan lama? Karena bertemu dengan huruf dal. Huruf dal itu termasuk kelompok huruf ikhfa. Ya, baca lengkap. Wa qad khaba man, tahan. 1 2 3. Wa qad khaba man dassa. Sekali lagi. Wa qad khaba man dassa. 2 ayat dengan ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. 1 2 3. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man
Das. Yang laki-laki 2 ayat sekaligus. 1, 2, 3. Qad af zakka. Satu lagi. Wa qad bama das. Ya, yang perempuan 1, 2, 3. Qad zak. Satu lagi. Semuanya ulang. Qad aflaha. Bagus. Terus nah itulah contoh nun mati ditahan lama karena bertemu dengan huruf ikhfa. Sekarang cari contoh tanwin yang ditahan lama karena bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, perhatikan. Surat apa ini? Surat Ad-Duha. Wa wajadaka atau dari alam. Alam yajidka yatiman, ada tanwin. Apakah tanwin pada kata yatiman ditahan lama? Dibaca guna? Dibaca dengung? Ditahan 3 ketuk? Iya. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf ikhfa. Apa huruf ikhfanya? Huruf fa. Contoh, alam yajidka yatiman fa'awa. Silakan baca. Alam yajidka yatiman fa'awa. Diulang. Alam yajid. Alam yajidka yatiman. Yang perempuan 1, 2, 3. Bagus. Yang laki-laki alam kayatiman fa. Bagus. Semuanya alam yajid kayatiman fa. Ya, cari lagi contoh tanwin yang ditahan lama karena bertemu huruf ikhfa. Ayat berikutnya, wa wajadaka dhallan, ada tanwin. Tanwin dhallan ditahan lama karena bertemu dengan huruf ikhfa. Apa huruf ikhfanya? Huruf fa. Wa wajadaka dhallan fahada. Baca. Ulang semuanya. Wa wajadaka dhallan. Kelompok laki-laki, wa wajadaka dhallan. Keluarkan suaranya. Wa iya, bagus. Yang perempuan. Lam. Bagus. Semuanya. Wa wajadaka dhallan. Cari lagi contoh tanwin yang ditahan lama karena bertemu dengan huruf ikhfa. Ayat berikutnya, wa wajadaka ailan. Tanwin pada ailan ditahan lama, dibaca guna, dibaca dengung karena bertemu huruf ikhfa. Apa huruf ikhfanya? Contohnya, wa wajadaka ailan fa'alna. Silakan. Wa wajadaka
ilam. Sekali lagi, wawajadaka ilam. Iya, yang perempuan wawajadaka ilam fa'al. Bagus. Yang laki-laki mana suaranya? Ilam fa'al. Semuanya wawajadaka ilan. Ilam. Sekarang baca 3 ayat sekaligus karena semuanya berturut-turut menemukan tanwin yang ditahan lama. Dimulai dari alam. Alam yajidka yatiman. Terus wa wajadaka dhallan. Terus ilam. Nah, itulah contoh-contoh nun mati dan tanwin yang ditahan lama, yang dibaca gunnah, yang dibaca dengung karena bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Nah, sekarang gimana cara menghafal ke-7 tempat ini? Ada caranya Bapak Ibu, adik-adik, pakai rumus metode Magdis. Ini rumusnya. Ke-7 tempat ini kumpulkan dalam kalimat Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Naon cenah? Naon cenah? Tempat-tempat guna di mana wae setiap membaca ummi inna kubawakan ditambah sama sambal, samangkok. Nya ai samuna mana ya tanya? Sambalna aya. Ayam aya. Coba yang perempuan. Tempat-tempat guna terkumpul dalam kalimat ummi kubawakan ditam sama samang. Nah, senang laki-laki. Tempat-tempat guna di mana wae? Ummi kubaw ay ditam sama ibu-ibu naon wae tempat-tempat guna teh di mana wae? Ummi in kubawakan ayam ditambah samangkok ditutup. Coba apa di mana wae sana? Ummi kubaw ay ditambah sama jadi lapar kieu nya tos aya sambal jeung hayam. Ummi teh memberikan contoh mim tasdid. Ummi teh mim tasdid. Ummi inna nun tasdid, kubawakan wawu tasdid, ayam ya tasdid, ditambah mim mati bertemu ba, sama sambal mim kecil bertemu ba, samangkok samangka nun mati tanwin ketemu huruf ikhfa. Nah, ieu mun di Arab-arabkeun jadi kieu. Ya, Bu. Imam metode supaya kita cepat hafal tempat-tempat guna. Aya laguna. Pan tadi guna harus ditahan lam sabaraha ketuk? 3 ketuk. Perhatikan. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal, samangkok samangka. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal, samangkok
samangka sarang hiji dua tilu ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangko samang lagi ummi kubawakan ayam sama-sama ya. Anak-anak santri, adik-adik santri, laki-laki perempuan 1, 2, 3 kubawakan ayam sama-sama ibu bapak ummi kubawakan ayam sama-sama semuanya ummi inna ayam sama-sama lagi ummi kubawakan ayam sama-sama yang barusan kita baca itu apa itu? Tempat-tempat guna, tempat-tempat dengung, tempat-tempat yang harus ditahan lama, kurang lebih panjangnya 3 ketuk. Hafal ibu? Hafal adik-adik santri? Hafal insya Allah. Baik, sudah selesai. Sudah kita pelajari semua tempat-tempat guna. Mudah-mudahan dengan cara ini kemampuan membaca Al-Quran kita jadi lebih baik dari sebelumnya, lebih indah dari sebelumnya, lebih bagus dari sebelumnya, lebih cantik dari sebelumnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.